Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sangat bahagia sekali saya bisa berjumpa dengan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang dan banyak-banyak terima kasih kepada para teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam rangkaian acara yang bertemakan cara belajar yang efektif dan efisien. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmatnya kita dapat berkumpul kembali di pagi yang cerah ini. Menurut teman-teman, bagaimana sih cara belajar yang efektif dan efisien? Kalau menurut saya sendiri, pasti belajar efektif dan efisien itu harus membutuhkan banyak waktu dan juga harus meluangkan waktu. Yang pertama itu tetapkan tujuan. Cara belajar efektif dan efisien itu dimulai dengan menetapkan tujuan atau target. Misalnya, tujuanmu belajar adalah untuk memasuki perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dengan memasuki perguruan tinggi tersebut, kamu harus memiliki nilai yang tentunya mumpuni dong. Oleh karena itu, tetapkan tujuan yang sebisa mungkin cukup signifikan untuk memacu semangatmu. Misalnya seperti ujian semester nanti. Kamu akan menargetkan mendapatkan minimal 80 untuk pelajaran bahasa Indonesia. Menentukan tujuan bisa menjadi sebuah motivasi loh jika kamu mulai merasa kehilangan minat untuk belajar. Kalau yang kedua itu apa ya kira-kira teman-teman? Yang kedua itu adalah atur jadwal belajar. Cara belajar efektif dan efisien yang kedua itu ya mengatur jadwal belajarmu. Dalam hal ini, kamu harus disiplin tuh dalam menaati jam belajarmu. Misal dari jam 7 malam hingga jam 8 malam kamu harus belajar. Jangan lupa untuk beristirahat selama 5-10 menit saat kamu sedang belajar. Belajar setiap hari adalah salah satu kunci agar hasil belajarmu lebih banyak terserap ke otak dibandingkan dengan belajar dengan sistem kebut semalam. Bahkan jika kamu hanya menghabiskan 20 menit untuk belajar, itu lebih baik loh daripada tidak sama sekali. Cara yang ketiga yaitu buat suasana belajar yang nyaman. Buat suasana belajar yang nyaman agar kamu tetap fokus dalam belajarmu. Beberapa orang terbiasa dengan suasana yang sepi dan tidak banyak gangguan loh. Maka bisa belajar di perpustakaan ataupun kafe yang tenang. Tetapi ada juga loh seseorang yang belajar lebih cepat terserap jika sambil mendengarkan musik. Semua itu tergantung diri kita sendiri ya. Kenali dirimu dan buat suasana belajar senyaman mungkin. Cara yang selanjutnya apa ya kira-kira? Cara yang keempat yaitu membuat ringkasan. Nah, cara belajar efektif dan efisien satu ini membuat ringkasan dari hasil belajarmu. Kamu bisa menulis pokok-pokok penting, bisa berupa poin-poin dari bahan belajarmu dalam sebuah buku, seperti rumus. Hal ini akan mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut loh. Saat membuat rangkuman, sebetulnya kamu sedang mengulang materi yang telah didapatkan tahu. Pengulangan ini membantu kamu mengingat kembali catatan dengan lebih efektif. Coba deh, salin catatan sebelum ulangan atau ujian untuk membantumu mengingat materi lebih baik. Dan jangan lupa membuat ringkasan dengan kalimat yang kamu buat sendiri. Cara selanjutnya apa ya kira-kira? Cara yang kelima yaitu buat akronim yang mudah diingat. Bahkan di sekitaran kita sering lupa loh materi pelajaran apa yang dipelajari. Kamu bisa menggunakan akronim yang mudah diingat. Contohnya itu kalau perlu mengingat
ya. Nah, cara yang keenam ini pahami, bukan menghafal. Beberapa orang salah dalam belajar pada hal ini loh. Seringkali seseorang malah menghafal materi, bukan memahaminya. Padahal sekedar menghafalkan pelajaran hanya akan efektif untuk ujian atau waktu jangka pendek. Dalam jangka panjang, ilmu yang dihafalkan hanya akan mudah untuk dilupakan dan tidak meninggalkan manfaat apapun. Baik, itu saja dari yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.